Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Ya, alhamdulillah semuanya sehat dan hadir. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Membaca doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang bab 1, yaitu menyayangi anak yatim, materi ajar, surah Al-Ma'un. Ya, adapun tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik meyakini Al-Quran sebagai wahyu Allah dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu membaca surah Al-Ma'un dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu mengartikan surah Al-Ma'un dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu menghafal surah Al-Ma'un dengan benar. Yang kelima, peserta didik mampu menjelaskan makna isi pokok surah Al-Ma'un. Yang keenam, peserta didik mampu memberikan contoh perilaku menyayangi anak yatim dengan benar. Ya, pertama kita akan membaca surah Al-Ma'un, tapi terlebih dahulu Ibu jelaskan bahwa surah Al-Ma'un artinya barang yang berguna. Jumlah ayatnya ada 7. Surat ini berada pada urutan ke-107 dan termasuk surah Makkiyah. Baiklah, kita awali nanti dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim untuk memulai membaca ayat ya. Tapi sekarang Ibu dulu yang membacakannya, baru kalian mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yaduqul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Sekarang Ibu bacakan artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Selanjutnya Ibu akan mengartikan surah Al-Ma'un per kata. Jadi anak-anak tolong didengarkan dan perhatikan baik-baik tulisannya.
Yang pertama, surah Al-Ma'un ayat ke-1, Aro'aita, artinya tahukah kamu. Allaji, artinya orang yang. Yukadzibu, artinya dia mendustakan. Biddin, artinya tentang agama hari pembalasan. Surah Al-Ma'un ayat kedua, Fajalika, artinya maka itulah. Dia allazi, orang yang. Yadu'u, dia menghardik. Yatim, artinya anak yatim. Surah Al-Ma'un ayat ketiga, wa, artinya dan. La, artinya tidak. Yahuddu, artinya menganjurkan. Ala, artinya atas, untuk. To'am, artinya memberi makan. Miskin, artinya orang miskin. Ibu lanjut. Ayat keempat. Pawailun, maka celakalah. Lil musallin, bagi orang-orang yang sholat. Ayat kelima. Allazina, artinya orang-orang yang. Hum, artinya mereka. An, dari. Sholatihim, artinya sholat mereka. Sahun, lalai. Ayat ke-6. Allazina, artinya orang-orang yang. Hum, artinya mereka. Yuro'un, artinya berbuat riya. Dan yang terakhir, ayat ke-7. Wa, artinya dan. Yamna'una, artinya mereka enggan memberi. Al-ma'una, artinya pertolongan, bantuan. Nah, baiklah anak-anak. Sekarang Ibu akan menjelaskan pesan-pesan Allah di dalam surah Al-Ma'un. Ayat pertama, pada ayat ini Allah menanyakan kepada Nabi Muhammad, apakah engkau tahu orang-orang yang mendustakan agama? Pendusta agama juga disebut sebagai ingkar terhadap hari kiamat. Dan adapun pesan ayat kedua tentang para pendusta agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, yaitu mereka yang menyakiti hatinya, berbuat zalim kepada mereka, dan menggunakan hak mereka secara tidak adil, serta tidak peduli terhadap hidup mereka. Lanjut, pesan ayat ketiga, dan tidak ada keinginan untuk memberikan makanan kepada orang miskin, mereka yang tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi anak-anak, pesan ini menyuruh kita segeralah berbagi kepada siapapun, khususnya fakir miskin di sekitar lingkungan kita ya. Lanjut, ayat keempat, pesannya adalah maka binasalah dan celaka orang yang sholat tetapi memiliki perilaku tercela. Seharusnya semakin husuk sholatnya, maka semakin terpuji akhlaknya. Pesan ayat kelima yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya diantaranya adalah malas-malasan, menyepelekan sholat, mengerjakan di luar waktu yang ditetapkan, dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan. Mereka hanya sekedar sholat untuk menggugurkan kewajibannya saja. Jadi anak-anak ini tidak boleh ya. Ayat yang ke-6 pesannya adalah mereka orang-orang yang berbuat riya,
Mereka beribadah dan sholat semata ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Mereka tidak ikhlas mengabdi kepada Allah. Dan adapun pesan dari ayat ke-7, yaitu mereka juga enggan memberi bantuan kepada sesama, walaupun sekedar meminjamkan barang untuk keperluan sehari-hari. Nah, jadi anak-anak, dari yang ke-1 sampai ke-7 ini, Ibu harap kalian bisa memahaminya. Nah, jadi kesimpulan isi pesan yang terkandung dalam surah Al-Ma'un antara lain adalah yang pertama, manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Yang kedua, hendaknya manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Dan yang ketiga, sholatlah dengan khusyuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh tentang perilaku menyayangi anak yatim. Yang pertama, yang dapat kalian contoh adalah menyayangi mereka dengan tulus. Yang kedua, memberikan kebutuhan atau makanan pokok. Yang ketiga, mengasuh dan membimbingnya dengan baik. Dan yang keempat, berkata dan berbuat baik dengan anak yatim. Nah ya, terima kasih. Anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Ibu. Jadi, mudah-mudahan materi ini bermanfaat kepada kalian semuanya. Dan untuk PR-nya minggu depan, Ibu harap kalian sudah dapat membaca dan menghafal surah Al-Ma'un dari ayat 1 sampai 7 beserta artinya. Dan mudah-mudahan anak-anak kalian dapat menerapkan contoh-contoh perilaku yang telah Ibu jelaskan tadi. Ya, mudah-mudahan ya. Dan baiklah, Ibu akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.